Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulidia Selaat Maja. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rahasia Rambut Monte. Kabut tipis menyelimuti hutan di wilayah Kabupaten Blitar. Pepohonan tinggi berdiri rapat, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Di tengah hutan itu terdapat sebuah telaga yang jernih dan tenang. Airnya begitu bening hingga dasar telaga terlihat jelas. Hutan itu masih sepi, hanya suara alam yang menemani. Suatu pagi, seorang gadis desa bernama Sari berjalan menyusuri hutan bersama neneknya. "Nek, ini kita mau kemana?" "Kita akan ke telaga tua itu, Sari." "Telaga apa, Nek?" "Telaga Rambut Monte, cucuku." Sari pun merenyitkan dahinya. "Kenapa namanya aneh begitu ya, Nek?" Nenek tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Nanti kau akan tahu sendiri, cucuku." Mereka pun tiba di sebuah telaga yang sangat indah. Airnya begitu berkilau terkena cahaya matahari. Namun Sari terkejut melihat sesuatu bergerak di dalam air. "Nek, itu apa?" Nenek menuju dan menatap telaga dengan perasaan tenang. "Itulah penghuni telaga ini, cucuku." Sari pun memperhatikan lebih dekat. Makhluk-makhluk kecil itu berenang lincah, seperti ikan tetapi tampak berbeda. "Aku belum pernah melihat ikan seperti itu, Nek." Nenek pun menarik napas dalam. "Karena mereka bukan ikan biasa, cucuku." Sari pun langsung menoleh cepat. "Maksudnya, Nek?" Nenek pun duduk tepi telaga lalu mulai bercerita. "Dahulu kala, sebelum desa-desa ini berdiri, tempat ini adalah hutan yang sepi. Disinilah tinggal seorang putri yang sangat cantik." Sari pun langsung duduk di samping neneknya. "Putri tinggal di hutan, Nek?" "Iya, ia memiliki rambut yang sangat panjang dan indah. Setiap hari ia ke telaga ini untuk menyisir rambutnya." Sari pun membayangkan sosok putri itu. "Pasti cantik sekali ya, Nek." Nenek pun mengangguk pelan. Namun suatu hari angin bertiup sangat kencang. Saat sang putri menyisir rambutnya, beberapa helai rambutnya terlepas dan jatuh ke dalam air. Sari pun menahan napas dalam. "Lalu, Nek?" "Yang terjadi sangat aneh. Rambut-rambut itu tidak tenggelam. Mereka menjadi makhluk hidup." Sari pun membelalak. "Seperti yang di dalam telaga itu ya, Nek?" "Benar sekali, itulah mereka." Sari menatap telaga dengan perasaan campur aduk. Takut, kagum, dan
penasaran. Sejak saat itu, telaga ini dinamakan Rambut Onte. Tempat ini dianggap sakral dan harus dijaga. Tiba-tiba, angin berhembus pelan. Permukaan air beriak. Makhluk-makhluk kecil itu berenang semakin cepat. Sari pun merapat ke neneknya. Nek, mereka seperti melihat kita ya, Nek. Nenek pun tersenyum tenang. Mereka hanya menjaga tempat ini, cucuku. Sari pun terdiam, lalu berkata, berarti kita tidak boleh sembarangan ya, Nek? Benar sekali, cucuku. Alam punya cerita dan kehidupan sendiri. Kita harus menghormatinya. Sari pun mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang mengapa tempat ini terasa berbeda. Nenek pun berdiri perlahan. Ayo kita pulang, jangan terlalu lama di sini. Sari pun bangkit, tetapi sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke telaga. Airnya tetap tenang, tetapi sekarang penuh makna di dalam hatinya. Sari berjanji akan menjaga cerita itu seperti telaga dan hutan yang menjaganya. Pergi ke hutan mencari buah. Jangan lupa buah delima. Meski kisah berakhir sudah, pesan Rambut Monte kita terima. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.